warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu rasulah. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatannya berupa Islam, iman, dan hidayah, hingga kita bisa berkumpul di masjid yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Amin. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, sehingga kita bisa mengenal arti dari Islam. Salawat kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut, hingga umat akhir zaman, sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul bersama beliau nanti. Teman-temanku sekalian, yang dimanapun berada maupun yang sedang menonton live, saat ini saya membawakan tema yang berjudul menjadi jiwa-jiwa ruhani yang memperkuat spiritual yang saleh dan al-mubasyirat sebagai rahmat Allah bagi hambanya. Tema ini memang terlihat dan terdengar sesuatu hal yang harus didapati, karena kita sebagai umat muslim harus memiliki jiwa-jiwa ruhani dan spiritualitas yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus memiliki jiwa-jiwa ruhani dan spiritualitas yang kuat? Karena Allah menciptakan kita dengan ruhnya, dengan tiupannya. Manusia tanpa memiliki ruhani spiritual dekat kepada Allah, maka jiwanya kering bagaikan tanah yang tidak pernah disiram air. Seperti halnya ikan yang hidup tanpa air, maka ia akan mati. Tumbuhan hidup tanpa air, maka dia akan mati. Begitu pula manusia. Manusia bila dia jauh dari ruhani, spiritualitas, jauh dari Allah, maka dia akan mati pula dalam kehidupannya. Seperti apa ia mati? Contohnya, ia gelisah, ia bingung, dia tidak tahu arah pulang kemana. Dia bingung untuk apa dia hidup, mengapa dia hidup di bumi ini. Ketika ia jauh dari jiwa-jiwa ruhani kepada Allah, maka disitulah ia akan dihantui segala kebingungan dalam kehidupan ia. Maka bagaimana caranya ketika kita harus memiliki jiwa spiritual itu? Maka sebagai berikut, mari kita simak. Landasan hati yang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullah, wa idza fasadat fasadal jasadu kullah, ala wa hiyal qalb. Muttafaq alaih. Ketahuilah, di dalam jasad ada segumpal daging. Bila ia baik, baiklah seluruh jasad. Bila ia rusak, rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, ia adalah hati. Di sini ditutup dengan kata wahyal qalbu, yaitu hati. Maka senantiasa kita berusaha memenuhkan hati ini untuk mengingat Allah, agar hati dan dalam kehidupan kita senantiasa selalu basah, selalu segar, fresh setiap hari. Karena kita mengingat Allah. Ketika hati ini selalu menghadirkan Allah dimanapun kita berada, karena bumi itu luas, karena bumi itu banyak dan luas sekali, dan kita dimanapun, ketika kita menghidupkan hati ini dan mengingat Allah, insya Allah Allah akan melindungi kita dan menjadi jiwa-jiwa yang baik, jiwa yang saleh, ya, jiwa yang baik dimanapun kita berada.
Penjelasan para ulama, Ibnu Rajab, hati adalah pusat niat, keikhlasan, dan ketundukan. Semua amal bergantung pada kondisi hatinya. Ini kembali kepada hadis innama a'malu binniyat. Sungguhnya semua amal itu kembali kepada niatnya. Ketika ia niatnya untuk mencari dunia, entah itu wanita, entah itu harta, entah itu kedudukan atau tahta, maka ia akan mendapatkan itu. Dan itu tidak akan menghidupkan hati seseorang ketika ia berniat mencari hal-hal duniawi. Karena semua hal yang dari kata dunia itu semua akan sirna dan semuanya akan membosankan. Ya, dunia itu membosankan. Dunia itu memiliki limit yang artinya batas kesenangan itu ada, itu dunia. Tetapi ketika kita mencari yang namanya akhirat, yang mencari yang namanya kenikmatan yang abadi, maka niatkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ketika kita niatkan hati ini ikhlas, ridho, menerima apa yang terjadi, dan meniatkan kita untuk mencari yang namanya akhirat, yaitu Allah dan Rasulnya, berharap dan mencintainya. Nah itu. Ketika kita berharap dan mencari cintanya Allah, mencari hubungan kepada Allah, mencari untuk mendekat kepada Allah dan senantiasa ingin hidup bersamanya, maka hati ini hidup. Ya, apalagi saat ini kita sudah di ujung akhir zaman. Saat ini kita sudah banyak sekali tanda-tanda kehancuran-kehancuran dalam kehidupan kita ini. Maka kesempatan Allah memberikan kesempatan kita hidup dan memberikan kesempatan panjangnya kiamat ini sebelum dilaksanakan setelah janji-janji Allah yang tiba, maka kita senantiasa berharap dan mencintainya. Berharap dan mencintainya, berusaha sehingga kita mendapatkan cintanya itu, dan sehingga kita layak mendapatkan cintanya Allah gitu. Dan kita berusaha untuk mengenal Allah. Siapa itu Allah? Mengapa Allah menciptakan kita? Dan untuk apa kita hidup di bumi? Nah itu. Itulah cara mengenalnya. Cara mengenal diri kita dan mengenal Allah. Untuk apa kita hidup? Mengapa kita hidup? Dan mengapa Allah menciptakan kita? Imam Al-Ghazali, hati yang sehat adalah hati yang terbebas dari penyakit syahwat dan syubhat. Ya. Syahwat ini tidak bisa dibunuh, tidak boleh. Dalam Islam melarang membunuh syahwat, tetapi kendalikanlah syahwat itu sehingga syahwat itu tunduk kepada tuannya. Karena kita semua adalah tuan dari para syahwat. Maka kendalikanlah syahwat itu sehingga syahwat itu tunduk kepada yang memiliki itu. Gitu. Agar syahwat ini tidak menjerumuskan kepada hal-hal yang dosa. Terutama anak-anak muda. Karena anak-anak muda ini memiliki syahwat yang begitu besar. Entah itu syahwat duniawi, harta, atau syahwat keinginan berhubungan kepada sesama jenisnya, atau pada lawan jenisnya, lawan jenisnya. Kalau sesama jenis jadi gaya. Sorry. Yang memiliki penyakit syahwatnya, terbebas dari penyakit syahwat untuk mengendalikan syahwat itu. Agar menjaga marwah ya, sebagai anak-anak muda ini harus menjaga marwah, muda dan mudi, ya, laki maupun perempuan, agar menjaga dirinya dan menjaga marwahnya di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah. Ketika kita hablum minallahnya baik, maka insya Allah ketika kita hablum minannasnya insya Allah baik. Insya Allah. Karena ketika kita berusaha untuk menjalani kebaikan dan mencari ridha Allah, maka Allah akan memperbaiki diri seseorang tersebut. Dan bila kita mencari wajah manusia, sesungguhnya manusia itu berubah-ubah bagaikan awan, bagaikan cuaca. Nah itu manusia. Maka kata
Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, saya itu tidak lagi begitu mencintai manusia, karena manusia itu sangat menyakitkan gitu. Maka cintailah Allah agar kita mendapatkan cintanya apa yang Ia ciptakan gitu kan. Begitu. Maka lihatlah Allah sebelum kita melihat apa yang Ia ciptakan. Dan berusaha menghindar dari segala hal yang subhat. Apa itu subhat? Suatu hal yang kurang jelas nih antara halal dan haram. Ya, misal kita dapat buah nih, ya, buah ini kan gak jelas nih antara halal dan haram. Maka hindari itu. Hindari hal-hal yang subhat. Hindari hal-hal yang membawa ke ranah-ranah haram. Nah, itu subhat itu lebih ke ranah haram. Ya. Entah itu barang, entah itu hubungan, entah itu jual beli dan sebagainya. Ya. Terutama anak-anak muda itu sering melakukan hubungan yang syubhat. Nah. Yang kedua, Allah hanya menerima qalbun salim. Qalbun salim. Dalam Quran surat Asy-Syura ayat 88 sampai 89. Yauma la yanfa'u mala wala banun illa man atallah biqalbin salim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak bermanfaat, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Tuh. Hati yang selamat, agar Allah menyelamatkan kita nanti di yaumil qiyamah kelak. Ya. Kehidupan itu tidak hanya di bumi, tetapi kehidupan itu adalah perjalanan. Perjalanan menuju pulang. Kemana pulangnya? Ke Allah. Udah itu. Itulah perjalanan yang kita lalui di bumi ini. Apa yang kita dapati di bumi ini itu hanya sarana prasarana kita dalam perjalanan menuju pulang kepada Allah. Dan jagalah hati ini, jagalah hati agar hati ini menjadi salim, selamat, ya. Selamat dunia dan akhirat. Bagaimana agar kita selamat dunia dan akhirat? Ya tentunya kita memegang tali tauhid. Ya, itu. Tali tauhid, mengikuti jalan para nabi-nabi terdahulu. Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Musa dan sebagainya. Kita harus mengikuti itu. Mengikuti Tuhannya para nabi terdahulu, yaitu Allah. Memegang tauhid, menghancurkan segala para kesyirikan. Entah itu kesyirikan yang nyata, yang terlihat seperti gambar, patung, atau kuburan yang disembah, atau wali-wali yang diagung-agungkan. Nah itu. Dan hal yang sekecil mungkin, yaitu riya, sum'ah, dan ingin dilihat, maka kita berusaha agar memegang tauhid, memegang tali Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Gitu. Karena Allah itu maha baik, maha luas, maha penyayang. Maka mintalah agar Allah itu menyayangi hambanya, menyayangi kita sebagai hamba. Gitu. Dan ketika nanti ya, ketika Allah mematikan kita semua, lalu Allah menghidupkan kita kembali dan Allah kumpulkan di padang mahsyar, hari ketika harta dan anak-anak tidak bermanfaat. Bukan berarti kita saat ini gak boleh nyari harta. Bukan berarti kita saat ini gak boleh punya anak. Bukan. Tetapi kita arahkan. Ketika kita memiliki harta dan anak-anak itu, kita arahkan untuk kepada Allah. Gitu. Sehingga nanti ya, itu bisa menjadi manfaat kita nanti di yaumil kiamah. Saling menolong gitu, nanti. Dan ketika kita sudah mengarahkan itu, insya Allah Allah akan merahmatkan seseorang atas apa yang ia usahakan itu. Penjelasan ulama Ibnu Qatir, qalbun salim adalah hati yang bersih dari syirik, ragu
dengki, hasad, dan kotoran maksiat. Tuh. Ya, menurut penjelasan para ulama Ibnu Qatir, syirik. Ya. Saat ini kita menjelaskan tentang kesyirikan. Saat ini kita mendakwakan segala perkara kesyirikan. Dan syirik yang paling Rasulullah SAW takutkan adalah syirik khafi. Syirik yang tidak terlihat, syirik yang sangat-sangat kecil. Hanya seseorang itu dan Allah yang tahu. Nah, maka kita berusaha agar menghilangkan syirik-syirik sekecil itu, ya, dan menjadi orang-orang yang terpilih. Siapa itu orang-orang terpilih? Yaitu orang yang tidak memiliki rasa takut selain kepada Allah. Nah, itu. Ragu, ya, ragu ketika dia mendapatkan suatu kebaikan. Nah, jangan ragu, tinggalkan suatu hal yang meragukan. Maka ketika kita memiliki suatu keyakinan yang kuat, maka kukuhkanlah itu dan tinggalkanlah keraguan. Karena ragu itu dari waswisu syaitan. Itu. Waswisu syaitan. Dengki. Dengki ini sama halnya syirik, ya. Karena dia membenci seseorang, mungkin dia lebih keren atau lebih berilmu atau sebagainya. Maka ada rasa dengki seseorang tersebut. Maka ini adalah termasuk kesyirikan. Kenapa? Merasa dia, wah dia lebih keren nih, wah dia lebih kece nih dan sebagainya. Maka dia ada rasa kedengkian. Maka itu disebut syirik. Ya. Karena setiap Allah menciptakan hamba itu pasti Allah berikan kelebihan, ya, kekurangan pasti Allah berikan. Maka tinggalkanlah sifat dengki ini agar kita menjadi qalbun salim, ya, hati yang selamat. Kedengkian. Dan kedengkian ini bisa menimbulkan perpecahan, peperangan, dan hal-hal yang merusak dunia. Hal-hal merusak yang Allah ciptakan di bumi ini, yaitu dengki. Hasad, ya, juga termasuk kesyirikan. Kesyirikan khafi yang tidak terlihat. Hanya hambanya dan Allah yang melihat, yang tahu dalam hati ini. Dan kotoran-kotoran maksiat lainnya, ya, entah itu kemaksiatan yang ia lakukan ketika ia sendirian atau dalam rame-rame atau dalam keadaan bersama. Ya. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah, mengingat Allah agar hati ini senantiasa salim, ya, selamat dunia dan akhirat. Menurut Ibnu Abbas, qalbun salim adalah hati yang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah. Nah, itu. Tidak ada ilah selain Allah. Tidak ada yang berhak untuk dipuji-puji, untuk dicintai, untuk sebagai teman di dunia dan akhirat. Tidak ada selain kepada Allah. Itu. Sehingga ketika kita berhubungan dengan Allah baik, maka Allah akan hubungkan kepada hamba-hambanya itu menjadi baik. Dan kita berusaha untuk menjadi yang salim, yang selamat. Lalu apalagi menjadi qalbun salim, yaitu muraqabah, merasa diawasi Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Rawahu Muslim. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Bila engkau tidak melihatnya, maka sungguh Dia melihatmu. Gitu. Ketika kita senantiasa beribadah kepada Allah, kan kita hidup ini Allah menciptakan kita sebagai hambanya untuk beribadah. Maka kita senantiasa harus selalu merasa dilihat Allah. Takutnya, entah itu takut dan rasa senang. Takut ketika kita ingin melakukan kemaksiatan, takut ketika kita ingin melakukan yang namanya hasad, kita takut ketika kita ingin melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah. Nah, itu rasa takut kita kepada Allah. Tetapi kita senang ketika Allah melihat kita melakukan kebaikan-kebaikan. Contohnya seperti kita bermuamalah. Kita senang nih, wah Allah melihatin kita nih, wah Allah merhatiin kita nih. Nah, kita senang tuh sebagai hamba. Nah, itu rasa senang ketika kita diperhatiin sama
Allah setiap gerak-gerik kita, entah itu keburukan dan kebaikan. Maka Allah itu sangat sayang kepada setiap hambanya. Menurut Imam An-Nawawi, ihsan adalah puncak agama, sumber kesolehan rohani, sumber kebaikan rohani. Dimanapun kita berada, ya, kita ini memiliki rohani. Ya. Maka ketika kita hidup di luar sana, rohani itu, spiritualitas itu akan minim. Jadi agama yang di luar sana saat ini hanya sebagai kepercayaan, keyakinan. Udah aku mah yakin aja hal seperti itu. Tetapi sebenarnya ketika kita memahami diri kita, dan insya Allah kita memahami siapa itu Allah, maka rohani dan spiritualitas kita akan terbangun. Gitu. Rohani dan spiritualitas kita akan terbangun dan terhubung kepada Allah. Dengan cara apa? Yaitu meninggalkan segala kesyirikan, syirik besar maupun kesyirik kecil, maka spiritualitas kita akan menyambung kepada Allah. Itulah jiwa-jiwa rohani ketika kita memiliki jiwa-jiwa spiritualitas. Menurut Ibnu Qayyim, muraqabah melahirkan istiqomah, ketenangan dan penjagaan diri dari dosa. Ya. Ketika kita memiliki rasa diawasi oleh Allah, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maka kita melahirkan rasa istiqomah. Ya, istiqomah itu berat tentunya. Dan terkadang saya pribadi pun jarang istiqomah. Istiqomah itu susah untuk dibangun ya. Pelan-pelan. Istiqomah itu pelan-pelan. Karena setiap mungkin hari ini kita rajin, besok malas. Besok lagi rajin, besok lagi malas. Nah gitu. Maka pelan-pelan kita harus melakukan yang namanya istiqomah. Pelan-pelan ya. Harus ya mengenal diri kita lagi nih. Mengenal diri kita. Untuk apa kita hidup, mengapa kita hidup, mengapa Allah menciptakan kita. Maka kita akan mengenal, ketika kita udah mengenal itu, pertanyaan-pertanyaan itu, maka kita lahirkanlah istiqomah. Pelan-pelan. Ketenangan. Ketika kita mengingat Allah, entah itu ketika kita mendapatkan masalah besar di sana ya, di luar sana. Ketika kita memiliki rasa stres, depresi, ya sebagai anak muda ya, stres, depresi, ditolak cintanya, ketika dia mencintai seorang wanita atau seorang wanita mencintai seorang lelaki, lalu dia ditolak gitu, mentah-mentah gitu kan, telak. Dia memiliki rasa gundah gelina gitu. Ya, gundah gelina gitu kan. Ya, gelisah gitu. Gelisah resah gitu kan. Wah, kenapa nih? Bukannya saya udah ngasih apa-apa sama dia kan gitu kan. Dan ketika ini memiliki rasa seperti ini, maka cepat-cepatlah kita menghubungkan kita kepada Allah agar hati ini tenang lagi nih. Ya. Enggak hanya dia doang, banyak gitu misalnya. Harus memiliki rasa ketenangan jiwa. Jangan memiliki rasa gundah gelina ya di luar sana ya. Di sini insya Allah aman, insya Allah. Harus memiliki rasa ketenangan karena kita di sini uzlah ya. Harus memiliki ketenangan di luar sana dan di sini. Sebagai anak muda harus memiliki jiwa ketenangan, memiliki jiwa spiritualitas yang kuat, menghubungkan kepada Allah. Karena saat ini kita sudah di ujung akhir zaman, gitu. Sudah mau kiamat nih bahasanya ya kan, udah mau dihancurin lah bumi ini. Maka kita harus menghubung kepada Allah dengan sekuat tenaga, dengan usaha semaksimal mungkin, sehingga timbullah menjadi kolbun salim ya, mutmainnah, ketenangan gitu. Ketika kita jiwanya memiliki ketenangan, mutmain ya, tenang, maka kata Allah masuklah ke surga gitu. Dan penjagaan diri dari segala hal dosa. Segala hal dosa, menjaga diri, berusaha nih. Ketika kita sendirian punya kesempatan ya, kesempatan melakukan hal dosa, takut kepada Allah. Oh iya, Allah kan merhatiin saya nih. Wah, jangan-jangan nih, nggak boleh lah gitu. Kita harus senantiasa berusaha untuk menghindari segala hal dosa. Maka kita harus memiliki rasa muraqabah itu sebagai anak-anak muda yang di luar sana.
Karena anak-anak muda ini tadi ya kan memiliki syahwat yang kuat. Ya termasuk yang ngomong ini yang memiliki syahwat kuat. Tanda hati hidup. Dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Ketika kita mendengar Allah, hati ini rasanya senang, ya, bergetar, bahagia. Ketika kita mendengar Allah nih, Allahu Akbar misalkan itu, nggak azan, hati ini bergetar gitu. Wis, Allah udah manggilin saya nih, waktunya berangkat ke masjid kan itu. Itu hati menjadi getar tuh, bergetar dan berusaha untuk segera semaksimal mungkin kita menuju ke masjid. Nah, terutama anak-anak muda, karena anak-anak muda itu ingin experience, ingin mencari-cari pengalamannya entah itu negatif maupun positif, dan berusaha sebagai anak muda itu harus mencari experience, pengalaman yang positif. Dan ketika dibacakan ayat-ayatnya, iman mereka bertambah. Ketika kita mendengar lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran, kita keimanannya itu, keyakinannya itu, iman itu artinya yakin ya. Keyakinan kita, kesaksian kita semakin kuat gitu, semakin bersemangat dalam menjalani kehidupan di bumi ini sebagai hamba Allah gitu. Terus semakin yakin gitu kan. Itu kan ayat-ayat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah pesan kasih cinta kepada para hambanya gitu. Maka kita harusnya senang ya. Masa kita baca cecetan gebetan kita senang? Masa baca cecetan gebet apa tuh Allah kepada hambanya nggak senang ya, gitu. Sorry nih bahasanya anak muda ya. Dan ketika dibacakan ayat-ayatnya, iman mereka bertambah gitu. Semakin yakin, semakin kuat. Allah tuh senang gitu kepada hambanya. Maka Allah kasihlah pesan itu, surat itu melalui Al-Quran gitu. Kata Allah, wahai hambaku, ya kan, engkau itu milikku, ya kan? Engkau itu aku yang menciptakan, maka kembalilah kepada aku, kata Allah gitu. Maka kita harusnya senang. Penjelasan para ulama menurut Ibnu Qatir, getaran hati adalah rasa takut yang membawa kepada ketaatan. Di dalam jiwa kita, ya, dalam hati kita harusnya ada rasa takut dan rasa senang. Takut ketika kita ingin bermaksiat, ya. Takut kita ketika ingin berdua-duaan, ya, berpacaran atau sebagainya. Takut kita ini. Atau takut ketika kita ingin ngebales chat. Ini kita takut nih karena dia bukan mukrim kita. Nah, jangan sampai kita melakukan hal seperti itu, terutama para pemuda-pemudi yang di luar sana, ya. Insya Allah di sini aman, insya Allah. Karena kita saat ini udah uzlah menyendiri, berusaha untuk mendekat kepada Allah, ya. Ketika getaran hati itu muncul, ya, ketika getaran ini ada dalam diri kita, kita takut ketika kita ingin melakukan maksiat, dan kita senang ketika kita melakukan hal yang baik, karena Allah merhatiin kita. Nah, itulah rasa cinta semakin tinggi, gitu. Rasa cinta kepada Allah itu semakin kuat. Dan ketika kita mengingat Allah, maka kita akan mengingat, oh iya, hidup ini adalah perjalanan, ya kan? Menuju pulang kepada Allah. Jangan sampai ya nanti ketika kita udah nyampe di rumah, ketemu Allah, kita bawa nih sisa-sisaan dosa itu kan, sisa-sisaan oleh-oleh yang buruknya. Jangan sampai gitu. Maka kita senantiasa berusaha membersihkan diri kita sebelum kita pulang gitu, ke rumah Allah. Menurut As-Sa'di, bertambahnya iman adalah tanda kesucian hati. Ketika kita semakin bertambah, semakin memperkuat keimanan dan keyakinan kita dan menghindarkan segala perkara kesyirikan,
yang besar maupun sekecil mungkin, bagaikan semut di atas batu yang hitam di gelapnya matahari. Nah, kita matahari di gelapnya malam hari. Bertambahnya iman, semakin kuat kita. Adalah tanda kesucian hati. Nah, kita berusaha untuk mensucikan hati kita ini. Berusaha mengindahkan kehidupan kita kepada Allah, berusaha mencari wajah Allah dimanapun kita berada. At-Tabari, hati yang hidup adalah hati yang responsif terhadap ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran. Ya, responsif. Ayat Al-Quran itu ada dua, kauniyah dan kauliyah. Kauniyah itu alam semesta ini yang Allah ciptakan. Nah, ini kauniyah. Maka kita pelajari kauniyah ini. Maka terciptalah yang namanya sainstik, ya. Ada yang terciptanya ilmu teknologi dan sebagainya, itu kauniyah. Allah yang menciptakan itu kauniyah. Maka kita sebagai muslim, ya, sebagai hamba Allah, maka pelajarilah yang kauniyah itu, agar kita mendapatkan rahmatnya, ya. Rahmatnya pada hamba-hambanya terhadap kauniyah yang Allah telah ciptakan. Termasuk kita ini, manusia ini termasuk kauniyah yang Allah ciptakan, ya. Dan kauliyah itu apa? Perkataan, firman, ya, firman Allah yang ditulis di Al-Quran. Itu kauliyah. Maka ketika kita ingin mempelajari kauliyah, maka lihat kauliyahnya. Bagaimana kata Allah kayak gini, oh kauliyahnya kayak gini. Kauliyahnya kayak gini, kata kauliyahnya kayak gini. Maka kita harus mempelajari Al-Quran. Yang kelima, penyakit hati. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 74. Summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fayyakal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian hati kalian menjadi keras setelah itu, sehingga ia seperti batu atau bahkan lebih keras. Nah, ini bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bagi orang-orang yang tidak meyakini bahwasanya di akhir zaman itu petunjuknya mubasyirat. Nah, ini menjadi hatinya kerasnya. Menjadi keras setelah itu. Kafir setelah beriman, mengingkari suatu hal yang sudah ada, sudah lama, sudah diterapkan oleh orang-orang terdahulu sebelum kita diciptakan di bumi ini. Padahal sudah ada nih yang namanya mimpi, ya kan? Tetapi mereka menjadi kosat, menjadi batu, ya kan, menjadi keras setelah itu. Mereka malah menghina-hina para mimpi-mimpi itu. Padahal kita menerapkan yang namanya kurban, yang namanya ajan, yang kita baca Quran, itu ada mimpi di situ ada, ya. Kita menerapkan syariat Islam itu kebanyakan dari mimpi, ya. Seperti ajan, kurban itu kan dari mimpi. Oh, itu mah mimpi para nabi. Oh, bagaimana mimpinya raja orang kafir? Mimpinya Fir'aun pada zamannya Musa Maneptan. Ia bermimpi akan ada seorang dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan dia. Dia bermimpi, si Maneptan ini, Fir'aun ini. Dia bermimpi. Kalian meyakini. Tetapi ketika datangnya mimpi di akhir zaman, kita mau kiamat ya bentar lagi, kan gitu. Malah dihina-hina, malah menjadi kosat, menjadi keras. Bahkan ngumpetin atau menyembunyikan suatu kebenaran. Seperti halnya Bani Israel dan Nasrani. Ibnu Katsir, penyebab kerasnya hati adalah dosa, maksiat, dan meninggalkan perenungan ayat Allah. Nah, ketika kita ada rasa keras nih dalam hati kita, maka kita harus senantiasa merenung diri kita kepada Allah. Jangan sampai kita lepas dari yang namanya perenungan ayat-ayat Allah atau tadabur, ya. Tadabur ayat Allah. Maka mentadaburi Al-Quran itu agar senantiasa hati ini basah, ya, mengingat Allah. Penyebab kerasnya hati adalah dosa. Maka ketinggalkan atau berusaha meninggalkan dosa-dosa sekecil apapun itu. Berusaha, ya. Namanya berusaha pasti ada kadang-kadang kesandung, ya. Maka kita harus berusaha.
Al-bagwi, tanda hati keras adalah tidak tersentuhnya nasihat. Maka ketika kita dinasihatin sama orang, harusnya kita senang nih. Nasihat itu bagaikan alarm ketika kita tidur. Ya, pekik di telinga. Ya, itu udah nasihat. Atau bagaikan sakit ya yang sedang diobati. Nah, itu kan perih. Gitu. Maka senantiasa ketika ada orang yang menasihati kita, senanglah. Senang gitu kan. Alhamdulillah ada yang nasihatin. Alhamdulillah ada yang perhatiin. Ya, itulah nasihat. Kalau ada orang yang masih menasihati kita, harusnya kita bersyukur gitu. Karena masih ada yang merhatiin kita. Kalau nggak ada yang nasihatin kita, berarti udah nggak ada yang peduli sama hidup kita gitu. Kemenangan hati. Ya. Quran surat Asy-Syam ayat 9-10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mencucikan jiwanya, dan rugilah orang yang mengotorinya. Maka kita berusaha untuk menyucikan jiwa kita ini. Jiwa kita harus suci. Berusaha menyucikan jiwanya. Ya, menghindarkan segala perkara kesyirikan, dengki, hasad, iri, dan sebagainya. Itu. Atau merasa dirinya soleh, dirinya baik, atau dirinya menjadi hamba yang terbaik, ya, jadi dajjal itu. Nah, sesungguhnya beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan rugilah orang yang mengotorinya, mengotori dirinya sendiri, yaitu ya tadi merasa dirinya baik, merasa soleh, ya kan, merasa saya lebih mulia daripada yang ngomong kan itu, atau yang merasa saya lebih senior misalkan, ya, itu rugilah orang-orang yang mengotorinya. Keterangan ulama Ibnu Qayyim, tazkiyah adalah puncak dakwah para nabi, membersihkan hati dari syirik, hawa nafsu, dan penyakit batin. Nah, tuh. Membersihkan hati dari syirik khafi, ya, terutama syirik khafi, karena kita di sini alhamdulillah tidak ada lagi syirik-syirik yang besar, ya, yang terlihat seperti gambar atau patung atau foto. Alhamdulillah. Maka kita berusaha senantiasa membersihkan hati dari syirik yang khafi. Maka Allah menyuruh kita ketika kita berjalan, ya, menundukkan pandangan ke bawah gitu. Itulah sebagai simbolik kita tunduk, ya, kepada Allah dan menghindarkan segala para kesyirikan. Itu pesan yang para nabi terdahulu dan Qasim sendiri pesannya. Dan hawa nafsu. Nah, tuh hawa nafsu. Nafsu itu banyak. Entah itu nafsu amarah, entah itu nafsu syahwat, entah itu nafsu keinginan mendapatkan kedudukan dan sebagainya, itu nafsu. Maka kita berusaha untuk menghindarkan segala hal seperti itu. Menghindar, ya, berusaha. Kalau kita hadapin, takutnya tepar, ya, nggak bisa. Dan penyakit batin. Nah, tuh penyakit batin diri kita itu, penyakit batin, terutama anak muda nih, penyakit batinnya rentan, ya. Kadang-kadang di usia 25 dan sebagainya itu sedang mencari jati diri, sehingga dia kadang-kadang punya penyakit depresi, stres, ya, bahkan mau bundir sekalian, ya. Itulah penyakit batin dalam diri seseorang. Mujahid, menyucikan jiwa berarti menaatinya pada kebaikan dan menjauhi maksiat. Nah, itu menjauhi segala perkara kemaksiatan, berusaha. Amal praktis membentuk jiwa yang soleh. Nah, tadi kan kita udah membicarakan permasalahan-permasalahannya. Maka bagaimana caranya agar membentuk jiwa yang baik nih, diri kita baik. Ketika suatu kelompok, ya, suatu perkumpulan, grup, ketika jiwa-jiwa itu baik, maka kelompok itu akan baik. Ketika jiwa-jiwa itu buruk, maka kelompok itu akan buruk. Maka kita berusaha memperbaiki jiwa kita menjadi baik, sehingga kelompok tersebut menjadi baik.
Hadis Rasulullah SAW, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qala. Amal yang paling dicintai Allah adalah yang paling continue walaupun sedikit. Nah, tuh. Berusaha kita istiqomah walaupun sedekah 1000 sehari, ya, nggak apa-apa. 1000 satu sehari misalkan. Yang penting istiqomah. Atau kita sholat duha sehari 2 rakaat. Yang penting istiqomah. Ya. Istiqomah itu berat dan berusaha untuk membangun. Ya. Yang bicara di depan pun belum tentu bisa melakukan istiqomah. Maka kita senantiasa berdoa dan berusaha membangun kekuatan tilawah dan tadabur. Quran surat Shad ayat 29. Allah menurunkan Al-Quran untuk direnungi, ya, dipelajari. Ya. Kenapa Allah menurunkan hujan? Kenapa Allah menumbuhkan pohon? Kenapa Allah menciptakan manusia? Kenapa dan sebagainya. Itulah merenung dari diri kita dan mempertanyakan diri kita ini. Lalu cari jawaban itu sehingga kita membangun, ya, menjadi pribadi-pribadi yang baik. Taubat sebagai penyuci hati. Setiap anak Adam banyak yang salah tentunya. Dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang kembali kepada Allah, yang bertaubat, yang memperbaiki, yang berusaha menutupi kesalahan itu dengan perbuatan yang baik. Nah, itu Allah mencintai hamba yang seperti itu. Setiap anak Adam banyak salah, banyak dosa, ya. Banyak dosa, pasti. Gak mungkin. Nabi aja ditegur dalam Quran surat Abasa, ya. Abasa wata wala. Wajah yang musam, ya. Ketika masam. Wajah yang masam, baterai habis.